warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Topik kita nih agak-agak serius, tapi kita bawa tetap santai aja nih. Nah, disclaimer, pembuatan podcast ini adalah salah satu simulasi untuk mata kuliah hukum dan etika media. Nah, kita pada malam hari ini akan mengobrol tentang kebebasan pers sekarang masih bebas atau enggak sih? Banyak yang bilang pers itu pilar demokrasi, yang artinya tanpa pers yang bebas, demokrasi itu pincang karena masyarakat jadi nggak punya akses ke informasi yang jujur dan beragam. Tapi kalau kita lihat ke lapangan langsung, situasinya nggak selalu mulus. Media memang kelihatan bebas, tapi masih ada berbagai tekanan. Ada tekanan dari politik dan pemilik modal, bahkan dari opini publik di media sosial. Kadang ada berita yang sebenarnya sudah naik dan tayang tapi harus diturunkan karena dianggap mengganggu pihak tertentu. Belum lagi nih tuntunan di zaman sekarang. Media berlomba-lomba buat paling cepat memberitakan sesuatu. Akhirnya bukan cuma kualitas berita yang diuji, tapi juga keberanian dan integritas wartawannya. Jadi pertanyaannya, kebebasan pers yang kita banggakan itu masih benar-benar bebas atau sebenarnya lagi berada di bawah banyak sekali kepentingan. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih untuk membicarakan kepentingan pers dan kebebasan pers pada malam hari ini. Saat ini kita punya dua narasumber yang hebat. Boleh deh dikenalan dulu kita. Silakan kakak. Halo semuanya, aku Dila Marsanda, narasumber pertama. Halo semuanya, perkenalkan aku Lina Windianti sebagai narasumber kedua. Nah, sebelum kita membahas yang lebih mendalam lagi nih, menurut Kak Dila dan Kak Lina nih, apa sih kebebasan pers menurut kalian berdua? Kalau menurut aku pribadi, kebebasan pers itu kebebasan media dan wartawan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas tanpa ditekan atau ditakut-takuti. Jadi pers itu bisa memberikan fakta dan mengkritik kalau ada hal-hal yang tidak beres atau tidak benar. Kalau dilihat dari beberapa laporan tentang kebebasan pers, sebenarnya kita sudah lebih baik dibanding dulu. Tapi belum sepenuhnya bebas, masih ada wartawan yang kesulitan mendapatkan informasi atau bahkan ditekan saat memberitakan sesuatu. Jadi intinya kebebasan pers itu ada, tapi masih banyak tantangannya. Nah, kalau menurut aku, kalau dilihat ya dari survei dan laporan lembaga pers, banyak nih kasus yang menunjukkan kalau jurnalis masih mengalami intimidasi atau pembatasan akses informasi itu. Artinya kebebasan pers itu belum sempurna aman. Menurut aku kebebasan pers itu bukan cuma soal media, boleh memberitakan apa saja, tapi juga tentang hak publik buat dapat informasi yang benar. Jadi pers bebas itu penting untuk demokrasi karena masyarakat jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang nggak kalah penting, kebebasan pers harus bareng nih sama etika. Media tetap wajib akurat, berimbang, dan nggak asal sensasional dan viral aja. Jadi bebas ya, tapi tetap bertanggung jawab. Jadi kayak kebebasan pers itu dasarnya tuh kebebasan media dan wartawan untuk mencari dan menyampaikan informasi tanpa tekanan dari pihak manapun ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari berbagai laporan dan kondisi di lapangan, kebebasan pers kita sekarang itu memang udah ada, tapi belum sepenuhnya ideal. Masih ada tekanan, pembatasan akses informasi dan tantangan yang lain yang membuat pers belum benar-benar bebas ya. Nah, selanjutnya nih, kan sekarang ini kalau kita lihat dari kejadian-kejadian yang viral nih pada saat ini, kebebasan pers itu masih ada nggak sih untuk saat ini? Gimana nih pendapat kakak berdua nih? Kalau dari aku, kebebasan pers sekarang itu masih ada, tapi kondisinya nggak sederhana bebas atau tidak bebas, masih bisa memberitakan banyak hal, mengkritik kebijakan, dan mengangkat isu-isu yang sensitif. Jadi secara formal, secara aturan, kebebasan pers itu tetap diakui.
Tapi kalau kita lihat dari berbagai kejadian yang viral belakangan ini, kelihatannya juga bahwa kebebasan pers itu masih sering berbenturan dengan kepentingan tertentu. Misalnya, ada sebuah berita yang sudah tayang, lalu tiba-tiba diturunkan. Ada jurnalis yang dipersulit saat meliput atau ada tekanan dari pihak-pihak yang nggak mau diberitakan. Belum lagi tekanan sosial media. Zaman sekarang kan siapa sih yang nggak punya sosial media? Disitulah netizen yang bisa berkomentar secara bebas kan. Kadang ketika memberitakan suatu isu, media langsung dapat serangan komentar atau hujatan dari netizen, sehingga mereka akhirnya berhati-hati dalam memilih berita yang ingin mereka publikasikan. Jadi menurut aku kebebasan pers itu tetap ada, tapi masih penuh tantangan. Media bebas, tapi kebebasan itu masih harus diperjuangkan supaya benar-benar berjalan tanpa tekanan. Oke, jadi kalau dari pandangan aku ya, kebebasan pers sekarang itu lebih kebebas, tapi ada batasan. Media memang bisa menyampaikan banyak hal ke publik, apalagi kan sekarang lewat internet dan media sosial cepat banget. Cuma ya itu, setiap ada kasus besar atau viral, kita bisa lihat masih ada tekanan ke media, bisa dari pihak yang merasa dirugikan, bisa juga dari warganet. Jadi kebebasan pers bukan hilang, tapi masih berhadapan dengan banyak tekanan, baik secara politik, ekonomi maupun opini publik. Berarti ini ada sangkut pautnya ya sama media sosial nih. Nah, kalau misalnya semuanya ini kan udah ada berbasis media sosial dan teknologi nih. Kalau dikit-dikit bisa viral. Kalau menurut kakak berdua gimana, apa aja sih hambatan dan resiko pers untuk saat ini? Hambatan terbesar pers sekarang itu datang dari kecepatan informasi. Di media sosial, sesuatu bisa viral dalam hitungan menit. Akhirnya media merasa harus cepat ikut memberitakan supaya tidak ketinggalan informasi. Dan disitulah risikonya muncul, berita jadi kurang diverifikasi, lalu muncul kesalahan informasi atau kadang bisa dibilang hoax dan lain-lainnya. Nah, selain itu ada juga tekanan dari berbagai kepentingan, bisa dari pihak yang tidak ingin kasusnya diberitakan, bisa juga dari pemilik modal atau sebuah iklan. Pers jadi berada di posisi sulit, di suatu sisi harus independen, tapi di sisi lain berhadapan dengan tekanan ekonomi dan politik. Nah, ada juga resiko lainnya, yaitu serangan di media sosial. Ketika media memberitakan sesuatu yang tidak disukai oleh netizen, itu biasanya langsung dihujat atau diboikot. Kemudian itu bikin jurnalis merasa tidak aman secara psikologis. Jadi menurut aku di era serba viral ini, pers bukan cuma menghadapi tantangan profesional, tapi juga tantangan mental dan keberanian. Iya benar yang dibilang Kak Dila tadi, resiko terbesar lainnya itu adalah hoax. Jadi informasi palsu di media sosial itu kan cepat banget menyebar, kadang malah lebih cepat daripada berita di media resminya. Media akhirnya harus bekerja ekstra nih buat meluruskan informasi yang salah. Ada juga fenomena yang di clickbait, karena pesaingnya ketat, beberapa media akhirnya bikin judul yang lebih-lebihkan supaya banyak yang klik. Ini berbahaya karena publik bisa salah paham hanya karena dari judul saja kan. Jadi secara singkat, hambatan pers sekarang itu ada di kecepatan, tekanan berbagai pihak dan persaingan viral. Sementara risikonya adalah kesalahan informasi, turunnya kepercayaan publik, dan munculnya berita sensasional yang mengorbankan etika. Oke. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih yang agak krusial nih tentang etika media. Pers itu kan punya kebebasan, tapi kan kebebasan itu juga punya batas. Jadi menurut kakak berdua, kenapa kebebasan pers itu harus ada dengan etika? Apa yang bisa? Nah, kalau misalnya nggak ada etika, gimana tuh si media bebas tapi tidak beretika? Gimana menurut kakak berdua? Kalau menurut aku ya, kebebasan pers itu kan memang penting. Tapi kalau tidak disertai dengan etika, dampaknya bisa bahaya banget. Tanpa etika, media bisa seenaknya memberitakan apa saja hanya demi viral atau demi keuntungan tanpa memikirkan
kalau pers tidak beretika jika muncul fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, sampai pelanggaran privasi. Korban pemberitaan bisa merasa tertekan, bahkan trauma. Selain itu, kalau media sering tidak beretika, masyarakatnya kehilangan kepercayaan pada pers atau pada suatu media tersebut. Jadi menurut aku, etika itu ibarat rem. Pers bebas jalan kemana saja, tapi harus tahu kapan harus berhenti, kapan harus hati-hati, dan kapan harus mempertimbangkan dampak beritanya ke orang lain. Jadi kalau menurut aku nih ya, etika itu penting karena yang dihadapi pers kan bukan cuma berita, tapi juga manusia dan kehidupan orang lain juga. Kalau media bebas tanpa etika, yang ditakutkan bukan cuma salah informasi, tapi juga rusaknya reputasi orang. Kan munculnya ujian kebencian nih kan banyak nih sosial media kan, bahkan ini bakalan terjadinya perpecahan di masyarakat juga. Nah makanya kebebasan pers harus selalu ditemani etika. Media kritis, boleh mengawasi, tapi tetap harus akurat, berimbang, dan tidak menghakimi. Jadi bebas ya, tapi tetap bertanggung jawab. Oke, berarti dari penjelasan kakak berdua bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kebebasan pers itu memang penting tapi tidak bisa dilepaskan dari etika. Tanpa etika, kebebasan itu justru bisa menyakiti orang lain, menimbulkan hoaks, fitnah, juga merusak kepercayaan masyarakat kepada media. Etika di sini berfungsi sebagai rem dan pengingat. Pers itu boleh dia kritik, tapi harus tahu nih bagaimana mereka menyampaikan informasi, harus akurat, harus imbang, dan juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi orang yang diberitakan untuk publik. Nah intinya kebebasan pers dan etika media itu nggak cuma dua yang bertentangan, tapi justru saling harus melengkapi. Kebebasan membuat pers berfungsi dan etika memastikan kebebasan itu tetap bertanggung jawab. Nah teman-teman yang udah menonton, kita sudah sampai di akhir obrolan pada malam hari ini, dan kita sudah bahas banyak nih hal tentang kebebasan pers. Mulai dari konsep, kondisi yang sekarang, tantangan di era digital, dan juga sampai pentingnya etika media. Satu hal yang bisa kita tarik adalah kebebasan pers itu penting banget buat kehidupan demokrasi. Tanpa pers yang bebas, masyarakat bisa kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan berimbang. Tapi di saat yang sama, kebebasan itu tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dan etika, supaya tidak menyakiti orang lain dan tidak menyesatkan publik. Nah, kita sebagai masyarakat dan mahasiswa, peran kita juga gak kecil nih. Kita juga bisa mulai dari hal sederhana. Jadi pembaca yang kritis, gak gampang termakan judul, dan gak langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan cara itu, kita ikut membantu terciptanya ekosistem media yang sehat. Semoga obrolan pada malam hari ini bisa buat kita lebih paham tentang kebebasan pers bukan cuma urusan jurnalis, tapi juga urusan kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa tetap bijak dalam mengkonsumsi informasi.